Di puncak acara Festival LPDP tahun 2023 kemarin, Presiden Jokowi berpesan ke awardee atau penerima LPDP untuk pulang, pulang, pulang. 3 kali loh Presiden berpesan. Sebenarnya ada berapa banyak sih penerima LPDP yang kemudian memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia? Saya Dara Parabita mau ngajak ngobrol langsung sama Pak Agus Hartono selaku Direktur Keuangan dan Umum LPDP. Hai Bapak, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Mbak Dana. Pak, gimana ini Pak Jokowi berpesan kepada penerima LPDP untuk pulang? Sebenarnya Pak, sejauh ini sudah berapa banyak penerima LPDP yang memutuskan untuk stay di sana dan tidak kembali ke Indonesia, Pak? Ya, baik Mbak Dana, terima kasih. Memang dalam acara puncak LPDP Festival kemarin, Pak Jokowi di hadapan sekitar 2.000 alumni atau wardi ya, menyatakan mereka harus kembali pulang, pulang, pulang. Ini juga searah dengan kebijakan dari LPDP sendiri yang mengharapkan para penerima beasiswa LPDP setelah selesai studi mereka segera pulang ya, sesuai juga dengan perjanjian ataupun surat pernyataan dari masing-masing awardee sebelum mereka berangkat studi. Kalau kita lihat dari jumlah penerima beasiswa LPDP saat ini sudah diberangkatkan, penerimanya sudah lebih dari 40.000 orang ya, dan sudah menghasilkan alumni juga lebih dari 19.000 orang. Dan kalau kita lihat sebenarnya data yang tidak kembali itu adalah data yang sifatnya dinamis ya, tidak bisa dikatakan tetap, tetapi memang ada yang kembali dan kemudian kita juga melakukan pendekatan, kemudian juga kita lakukan persuasif ya, kita lakukan monitoring dan data itu terus bergerak. Dan kalau kita lihat ditanya berapa datanya, mungkin range-nya antara 160 sampai dengan 190 orang yang rata-rata mereka belum kembali. Kenapa belum kembali? Mereka ada beberapa penyebab ya. Misalkan mereka melanjutkan studi tapi mereka belum melapor, kemudian juga mereka melanjutkan atau bekerja dalam arti magang ya, dan mereka juga belum meminta izin. Nah, kita melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tertib administrasi dan kita juga melakukan persuasi supaya mereka segera menyelesaikan administrasi. Dan secara umum LPDP bisa memberikan izin untuk mereka magang ataupun melanjutkan studi. Demikian Mbak Dana. Oke, Bapak, tapi kalau di aturan LPDP sendiri seperti apa sih, Pak? Apakah setelah kelulusan kemudian mereka harus langsung kembali ke Indonesia atau diberi jarak waktu berapa lama begitu? Ya, secara umum kita memberikan jarak waktu sekitar 3 bulan setelah mereka lulus studi ya untuk mereka kembali ke Indonesia. Dan mereka juga diberikan kesempatan sebenarnya mereka jika mereka mendapat kesempatan untuk bekerja magang ya, mereka diberikan kesempatan 1 tahun ya. Tapi dengan syarat mereka harus meminta izin ya, melengkapi administrasi ataupun kelengkapan-kelengkapan lainnya. Nah, yang menjadi case ini adalah mereka yang mungkin mereka belum melaporkan. Nah, itu yang menjadi concern kita dan terus kita melakukan pendekatan-pendekatan dan persuasi supaya mereka bisa segera mengabdi dan pulang kembali ke Indonesia sesuai dengan yang mereka janjikan, dan mereka juga telah menyatakan dalam surat pernyataan. Dan kita juga sebelum keberangkatan mereka kita bekali dengan persiapan keberangkatan dengan memuat materi-materi nasionalisme yang kuat dengan pembicara-pembicara yang tokoh-tokoh nasional, kemudian juga pemateri-pemateri yang luar biasa, dan mereka dibekali nasionalisme dan juga kebangsaan, dan itulah menjadi penyemangat mereka, dan mereka juga secara umum ya sebagian besar itu mereka segera kembali ke Indonesia untuk mengabdi setelah mereka menyelesaikan studinya baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian Mbak Dana. Iya, Pak Agus, dari 160 sampai 190 range-nya yang hingga saat ini belum kembali. Ini data per Agustus ya Pak ya, tapi sekali lagi tadi Pak Agus juga sudah tekankan ini datanya tidak Dinamis. statis, Ya, dinamis, iya. ya, ya Oke, benar. Bapak. Mm-mm. Ya Silakan itu Pak. data, ya itu datanya adalah data per Juli, Mbak Dana ya, per Juli itu yang kami dapatkan. Per Juli 2023, sanksinya apa Ya, sih Pak untuk para penerima LPDP yang tidak kembali ke Indonesia ini Pak? ya baik. Sesuai dengan perjanjian, mereka harus kembali ke Indonesia dan mereka mengabdi di Indonesia selama 2N+1 ya. Kalau mereka terbukti nanti tidak kembali, mereka akan dikenakan sanksi untuk
mengembalikan semua biaya pendidikan ya dan juga biaya Oke. hidup yang telah dikeluarkan oleh LPDP, dan kemudian ditambahkan sanksi untuk mereka tidak diperkenankan lagi mengikuti atau menerima layanan dari LPDP. Itu Mbak Dana yang kita atur demikian. Oke, Bapak, ini kan netizen tuh banyak yang protes gitu, Pak. Katanya kan ini LPDP kan sebenarnya pakai duit rakyat gitu kata mereka. Sebenarnya, Pak, boleh nggak sih di-spill dikit gitu, biaya untuk satu orang yang berangkat ke LPDP itu kisarannya berapa sih, Pak? Kita penasaran pengen tahu nih. Baik, Mbak Dana. Kalau kita lihat biaya sebenarnya bervariasi, Mbak Dana, antar Hmm. negara berbeda, masing-masing negara pun berbeda-beda di masing-masing universitas ya. Tapi kalau kita ingin merata-ratakan ya untuk biaya, Hmm. katakanlah untuk master di luar negeri itu per tahunnya sekitar 620 juta rupiah per awardee per tahun. Dan kalau rata-rata anak awardee misalkan 2 tahun, artinya di luar negeri itu master membutuhkan paling tidak 1,2 miliar. Sedangkan untuk yang di dalam negeri itu biaya lebih murah ya, lebih murah. Bisa kita katakan kalau rata-rata itu per tahunnya 125 juta ya. Jadi kalau kita lihat mereka sampai dengan selesai mungkin bisa sekitar 250 juta rupiah. Memang ini jauh lebih besar ya kalau biaya di luar negeri, bisa hampir 5 kali lipat. Dan tapi kita tidak melihat besar atau kecilnya biaya, tapi kita lihat manfaatnya, kita ambil pengetahuan yang baik di luar negeri, dan kita harapkan mereka nanti dengan pengetahuan, dengan knowledge yang mereka dapatkan di universitas terbaik di dunia, mereka bisa memberikan sumbangsi yang terbesar buat bangsa dan negara selesai mereka selesai dari studinya. Demikian Mbak Nana. Amin, amin, amin. Ya, kita harapkan begitu ya Pak ya. Nah, Baik. Bapak, tapi saya pernah dengar nih Pak Agus, katanya sejumlah penerima LPDP itu memilih untuk tidak kembali ke Indonesia karena ketika kembali ke negaranya, ketika kembali ke tanah air, mereka merasa justru seperti kurang dihargai, kurang diapresiasi, atau bahkan malah tidak ada peluang pekerjaan yang sesuai dengan kapasitasnya mereka gitu. Gimana tanggapan Pak Agus? Ya, baik Mbak Dana. Memang ini adalah suatu apa namanya tantangan bersama ya Mbak Dana. Mereka sudah didanai dan mereka sudah mendapatkan privilege untuk diberikan kesempatan beasiswa ke luar negeri, dan diharapkan mereka adalah kembali ke Indonesia dan mereka juga bisa membangun Indonesia. Mereka tidak hanya sebenarnya mencari pekerjaan, mereka ada beberapa juga yang bisa membuka peluang kerja ya dengan entrepreneurship ya. Kita juga membuka program beasiswa untuk entrepreneurship, dan juga di samping itu kita juga mencoba ya untuk sudah melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan BUMN, swasta, perguruan tinggi untuk mereka juga bisa kita matchingkan ya sekembali mereka dari luar negeri untuk beberapa posisi-posisi. Kalau kita lihat dari struktur penerima beasiswa Indonesia, kita lihat bahwa kurang lebih sepertiga dari penerima beasiswa adalah dari kategori targeted PNS, TNI Polri, kemudian nanti sepertiganya lagi terdiri dari dosen, peneliti, dan itu adalah angka yang nanti dipastikan mereka tetap kembali ke Indonesia dan bekerja sesuai bidang masing-masing. Nah, selebihnya itu adalah yang saya bilang tadi ya, yang mereka bisa bergerak sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka, yang minat mereka masing-masing, apakah bisa mereka bekerja sebagai profesional atau mereka juga bisa membuka usaha, membuka peluang kerja dengan mendirikan usaha-usaha sesuai dengan jiwa entrepreneurship mereka masing-masing. Demikian Mbak Dana. Oke, Bapak kalau dari LPDP sendiri itu ada ini nggak sih Pak kayak follow up-nya gitu setelah misalkan si A, si B ini kembali ke tanah air, kemudian eh, apa nih pekerjaannya gitu, apa nih karyanya untuk Indonesia gitu, ada follow up next-nya gitu nggak sih Pak? Baik Mbak Dana, jadi kita memiliki apa namanya sistem monitoring ya dari Hmm. masing-masing apa namanya alumni. Nanti kita melakukan tracing ya, tracing kepada mahasiswa yang setelah lulus ya. Kita juga memantau mereka, dan kemudian juga mereka memiliki jaring sendiri Mbak Dana. Mereka memiliki wadah alumni yang kita sebut sebagai Mata Garuda. Disitulah mereka memiliki interaksi dan kemudian juga mereka bisa berkolaborasi sama alumni dalam mengabdi buat bangsa dan negara. Jadi pada intinya kita juga melakukan monitoring terhadap alumni, khususnya mereka yang masih dalam
kewajiban untuk mengabdi yang saya bilang tadi adalah 2N+1. Demikian Mbak Nana. Oke, Bapak, kebanyakan kalau yang udah kembali ke tanah air, ini pekerjaannya di bidang apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak, sejauh ini yang lulusan LPDP dari luar begitu? Iya, sebelah-sebelah tadi Mbak, ada 3 kategori ya tadi, ada yang PNS dan Polri, itu sudah pasti akan kembali lagi. Kemudian lagi tadi ada peneliti, ya peneliti, kemudian ada dosen, ya, dan parsial lagi adalah porsi lain adalah yang mereka di profesional ya, baik di swasta, kemudian yang entrepreneurship ya, di bidang masing-masing ada, mereka ada terdiri dari di bidang ada di keuangan, kemudian juga ada di teknik ya, di industri ya, di macam-macam, termasuk juga dari jurnalistik juga ada, juga termasuk di LSM juga, mereka juga berperan aktif ya. Yang paling membanggakan juga mereka juga melakukan juga pekerjaan wirausaha ya, yang bisa memberikan lapangan kerja juga buat masyarakat ya. Demikian. Oke, jurnalistik ada berarti nih saya bisa ya Pak ya nanti ikutan daftar LPDP-nya? Bisa sekali Mbak, dan kita Bisa terbuka ya Pak buat ya? siapa saja. Oke, siap Pak. Nanti insya Allah saya coba ya Pak ya. Oke. Nah, Bapak boleh pesannya buat para penerima LPDP Pak, khususnya yang ada di luar negeri nih, supaya berkarya kembali ke Indonesia Pak. Ya, baik, terima kasih. Rekan-rekan semua, para awardee LPDP, kalian sudah diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Kami berharap teman-teman dapat menyelesaikan studi secara tepat waktu dengan baik, dan setelah selesai studi, kami harapkan kontribusi, sumbangsih, dan partisipasi teman-teman semua untuk kembali ke Indonesia, membangun Indonesia, membuat Indonesia menjadi bangsa yang maju. Kami harapkan teman-teman Amin. bisa segera kembali. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Agus untuk Terima bincangnya. Karena nih kasih. lagi rame nih Pak Jokowi nyuruh pulang-pulang kan jadi penasaran nih. Karena sempat jadi perdebatan juga Pak di sejumlah media sosial gitu. Makanya ini kita langsung Ya, klarifikasi, langsung konfirmasi langsung ke Direktur Keuangan dan Umum LPDP Pak Agus Hartono. Oke, terima baik kasih banyak Mbak. Bapak atas waktunya. Terima kasih ya. Terima kasih Selamat. Pak. Nah itu dia tadi obrolan bareng sama Pak Agus yang pasti memang harapannya adalah teman-teman LPDP yang sedang menimba ilmu di luar negeri ini bisa kembali dan juga berkarya di tanah air. Saya Dana Paramita, salam SCTV.